Namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Dian dan ini Yanti. Yanti, iya. Tinggal di mana? Di Klaten Pak Haji. Oh iya. Iya. Sehari-harinya apa? Saya yang kemarin kan sudah 2 minggu kan berturut-turut ke sini Pak Haji. Iya. Yang saya punya konveksi sama ibu kan toko. Bapak punya konveksi yang Ibu dulu punya toko. Yang pertama toko kan, jualan apa? terima kasih sekali Pak Haji. Terus ini saya paksakan yang minggu ketiga ini alhamdulillah Pak Haji ada aja pokoknya keajaiban yang saya jalankan. Perintah Pak Haji harus mandi malam jam 00 itu saya sudah jalankan, walaupun saya ngajinya belum, itu padahal udah kerja di pabrik di PT. Kemarin katanya udah ada yang WA, saya minta besok saya gajian terakhir dari PT saya tak kembali lagi di konveksi Bapak, bilang gitu. Oke, saya terima kasih sekali, itu keajaiban lah Pak Haji. Cuma kan gini Pak Haji, saya sama istri kan juga punya tanggungannya lain dari outputannya saya sama istri di toko sama di konveksi saya kan masih kurang untuk nutup bulanannya gitu loh Pak Haji. Makanya saya minta pencerahannya lagi supaya katakanlah bisa lancar lagi gitu Pak Haji, outputnya masuk untuk Utangnya piro? Kalau di total 1,6 Pak Haji gitu. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat ada yang saya beratkan itu rumah saya Pak Haji. Main ditinggalin? Iya, ada tokonya juga Pak Haji. Jadi kamu tidur di atas utang dong? Bismillah. Oh Pak iya, Haji, iso merem ya? Bisa. Hah? Iya. Kepikirannya di situ Pak Haji. Ora, kok iso turu no? Tidur di atas utang kok iso turu? Nah, makanya itu kan kita kepikiran terus Pak Haji. Semoga aja nanti saya sudah ada pencerahan di sini, semoga cepat bisa selesai gitu Pak Haji. Karena ternyata rumah 3 itu juga saya masukkan gitu Pak Haji. Punya rumah berapa? 3 kemarin. Yang masuk itu Mana mic-nya? total yang masuk itu 6 ya Pak. 6 rumah. Sertifikat ya. 6 Ada sertifikat. tanahnya, Iya. tanah juga kemarin yang 1,6 itu kan beda 3 bank. 3 bank ya Pak. Terus input sama outputnya itu loh Pak, itu kan kita masih Kurang stabil. boros di outputnya, jadi Borosnya contohnya apa? nah kan untuk angsurannya berapa, untuk kebutuhan kita sehari-hari apa, terus inputnya itu kan belum stabil, belum bisa mencukupi semuanya. Nah itu kan yang rumah kita tempati itu kan RK kan istilahnya nggak bayar pokoknya Pak, bayarnya cuma bunga per bulan. Nah itu yang agak berat, bukan agak berat, memang berat. Itu kemarin saya taruh. Kalau RK tuh namanya sistem balon bukan sih? Bukan ya? Balon tuh bayar bunganya dulu. Iya, koran. Iya, jadi pokoknya tetap terus. Iya. Enggak. Iya, pokoknya kan nggak berkurang kan? Iya. Bunganya misalkan bunganya 20 juta aja. Iya. Pokoknya masih utuh kan? Masih utuh, ya. 600 juta misalkan kan? Iya. Oh. Kemarin kan gini, itu kan yang rumah yang saya tempati kan 700 juta. Itu kan RK. Kemarin belum ada 1 tahun ya Pak ya. Itu saya kasih di sana itu 200 juta. 200 juta udah, itu kan otomatis mengurangi biaya pengeluaran kita itu semisal 700 kan, itu kan berarti udah tak masukin 200, berarti kan 5 juta per bulan. Tapi enggak, yang 2 ini kan agak berat juga, maksudnya kan yang satunya kena 10, yang satunya 12 ya Pak. Kita per bulan itu 30 juta. Nah pemasukan kita, sedangkan pemasukan kita belum stabil. Iya. Stabil. Sebenarnya kalau konveksi saya kalau setiap hari bisa bisa target itu bisa Pak Haji, cuma kan targetannya belum. Seharusnya kalau target sehari bisa 300 piece itu bisa Pak Haji, tapi kenyataannya pekerjaannya sudah semangat, udah ada orderan, cuma pekerjaannya kan kurang mampu Pak Haji. Bos, gitu. lo kan mau 300 piece per hari. Iya. Emang hidup maunya lo? Hidup kan maunya Allah. Iya betul Pak. Kenapa nggak lo bikin tajub Allah, biar Allah bikin tajub si bos berdua? Iya. Caranya apa? Ilmunya RDA ya coba dipraktekin. Iya. Bangun jam 00. Iya betul Pak Haji. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Iya betul. Gitu. Itu sebenarnya kalau itu bisa sudah dijalankan, alhamdulillah mungkin bisa Pak Haji, karena istri kan juga usaha, saya juga usaha. Kalau gitu. kalau saya kendalanya gini,
Di minimarket itu posisi saya kan sendiri ya. Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam itu full saya sendiri. Nggak ada yang memang sudah gonta-ganti yang jaga istilahnya. Sekarang kan sendiri udah bertahun-tahun sendiri. Untuk istirahat saya kadang kan rekapan sampai jam setengah 12. Itu kadang suami, "Mah, ayo tidur dulu. Nanti jam 12 biasa kita mandi berjuang ya." Kalau malam kan aku juga takut sendirian. Kayak gitu. "Pak, aku nggak usah tidur, nanti nggak kebablasan, kan nanggung gitu loh." Itu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh, Pak. Boleh. Ya, kadang mikirnya nanti kalau saya tidur jam segitu takutnya kebablasan, malah nggak bisa kayak Ya. gitu. Boleh. Habis itu langsung saya sholat sampai gini-gini, sampai ini. Kadang saya mikir kalau bertahun-tahun saya seperti ini, kadang saya istirahatnya itu kurang, Pak. Iya gitu. Jadinya kan kurang sampai subuh kayak gitu, kadang tertidur di sajadah kayak gitu. "Mah, tidur di situ, ayo bangun tidur di itu." Kadang cuma beberapa menit saja, 1 jam lah. Udah capek, udah tidur, udah ketiduran sendiri. Habis itu pagi, rutinitas pagi nyiapin anak gini-gini segala macam, jam 8 buka lagi sampai rutinitas bertahun-tahun seperti itu. Kendalanya cuma di situ capek. Kadang suami saya kan minta kayak gitu ya, kadang ya emang ya kita kan masih muda ya Pak, itu kan ya kayak Ya gitu lah. diarahkan Pak Haji itu Pak Haji. Kendalanya cuma kadang suami kok, "Mah, kamu capek enggak?" Kadang kadang budget tidur. Yakin saya tuh dosa enggak sih seperti itu? Enggak. Jadi sambil ML istri ketiduran. Iya. Nggak Tapi apa-apa. kadang suami, mama yang mesti kayak gitu. Kadang agak emosi sedikit kayak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya gini, ini kan banyak kenal ilmu RDA kan juga baru sama Bapak. Sebenarnya sudah Sudah lama, lama, Pak Haji. cuma Meraktekinnya. praktiknya udah lama. Udah lama, tapi Dulu pasti gini, pasti enggak, berhasil Pak Haji. Karena gini. kan pernah saya punya hajat mau jual aset ya kejual gitu. Saya juga pernah, dulu belum pernah kesini sama sekali ya. Saya cuma lihat-lihat gini, suami belum percaya, belum. Kan saya duluan yang mengenal RDA ya. Saya itu saraf kejepit, pernah angkat galon tapi salah posisi sini. Saya kan nggak mau sama sekali ke dokter, minum obat kimia kan nggak mau sama sekali. Kalau ke dokter pun juga minta saran gini, kasih obat di rumah nggak pernah saya sentuh sama sekali. Saya meraktekin itu sama suami, "Ayo Pak gini, Ma, kamu ngapain mandi pakai pandan?" Pertama kali belum percaya. Saya sendiri kayak gitu, sembuh sendiri alhamdulillah. Ya sembuh Pak Haji. Habis itu suami baru percaya. Kayak gitu. Terus ini ada permasalahan lagi Pak Haji, apakah ini juga Ada mempengaruhi rezeki saya? Itu kan dari saudara ibu Pak Haji. Itu kan masalah warisan Pak Haji. Kemarin kan sudah dibagi-bagi bapak sama ibu Pak Haji. Nah kebetulan itu kan sudah dinotaris kan Pak Haji. Nah setelah selesai diambil itu udah 2 tahun diambil di notaris. Ternyata itu kakak ibu itu, ibu kan sudah almarhum Pak Haji. Kakak ibu itu mengembalikan sertifikat yang dikasihkan ke saya itu, mintanya kan dia udah ketimbang dibagi-bagi di paruh-paruh, aku tak minta tanahnya aja gitu loh Pak Haji lah. Perkarangan. Kamu aja. Gitu. Kan punyaannya Eyang gitu loh. Satu kompleks itu lah. Terus apa itu? Setelah dikasihkan saya, ya udah kan saya saling percaya. Kan baru aja dibalik nama, saya kan udah percaya aja, namanya juga kakaknya ibu kan. Belum dibalik nama lah. Kemarin 2024 ya Mah. Setelah sekian tahun. Sekian tahun 2024 saya buat kos-kosan Pak Haji 8 kamar. Nah itu masih atas nama Pak D, Nah itu sekarang nggak mau gitu loh Pak Haji. Balik. Anaknya itu kan Pak D mungkin nggak izin sama putranya gitu loh Pak. Nah itu sekarang diminta lagi, terus dia pas kemarin Lebaran marah-marah gitu. Nah itu mempengaruhi enggak dia nanti kalau di belakang gimana kan saya juga nggak tahu. Enggak ya. Enggak. Aman ya Pak Haji? Aman. Ya, Mbak Haji udah lihat kita aman. Maksudnya itu mempengaruhi perekonomian Perekonomian kita gitu, gitu ya. ya. Enggak. Nanti Ibu cair sendiri, ada jalannya aja. Yang penting itu permasalahan diikhlaskan aja atau Iya. gimana?
harus legowo. apa apapun yang terjadi wes Ya. apapun yang gitu terjadi ya. ya. Nah saya sih sudah ikhlas Pak Haji ya, karena mungkin kan juga kita sudah ngeluarin uang kan Pak Haji buat bangunnya itu. Setidaknya kan kalau dihukum kan saya kalah, cuma Iya. kan nanti kan kalau di pembangunan kan setidaknya juga mungkin dia kan juga kalau tahu kan ingin mengganti gitu loh Pak Haji. Bos, pokoknya gini bos. Kalau kita pengen hajatnya terkabul, lo maksa harus pakai ilmu RDIY, namanya ilmu bodoh amat. Bodoh amat. Ya. Oke, ya Pak Haji. Bodoh amat. Lah. Karena kalau lo nggak pakai ilmu bodoh amat, kepikiran. Kenapa aja selemot? Karena kita kepikiran. Udah bodoh amat aja. Apa artinya tanahnya nilainya lebih gede mana sama hajat kita cair 10 miliar tiap bulan? Berarti nggak Gede usah cair dipikirin 10 aja ya, miliar Pak? tiap bulan. Ya, betul, Pak Haji. Kasarnya lo digarong tuh tanahnya, atau istilahnya dirampok sama dia, atau diambil atau dikuasain. Biarin bos, yang penting lo cair 10 miliar. Amin. Bodoh amat masalah tanah itu. Jangan dipikirin, karena dunia ini luas, legowo, lapang dada. Oke Pak Haji. Kita kan kadang kepikiran, aduh nyesel bener, gue tahu begini. Kata lo nggak bisa dong. Iya. Lo kan gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Asad ya. Kan ada di Al-Quran, lu jangan kalah. Di Al-Quran ayatnya mau tahu, rahmatku Iya Pak. lebih besar daripada murkaku. Murka tuh ketipu, salah investasi, dirampok, duit Iya. kita diambil sama orang di depan mata, itu murka. Tapi rahmat lebih gede. Ngapain yang dipikirin murka? Rahmat lah. Nggak apa-apa kita digarong sama dia, tapi kan kita nanti masuk surga tanpa hisab. Amin amin. Sementara kan kita langgeng di surga, dia langgeng di akhirat, langgeng di neraka. Iya Pak Haji. Apa artinya duit? Taruhlah nilainya misalkan 300 juta, gedenya 1 miliar. Biarin, yang penting kita kan punya hajat. Hajat 10 Rahmatku miliar, lebih ya. besar daripada murkaku. Kita baru dijolimin, baru dibully. Lo nggak lihat bos di YouTube bos, di TikTok, bully gue bos, abis nggak pusing gue ngapain? Iya betul Pak. Hajat gue lebih gede daripada itu Itu perempuan. yang bully ya. Iya, daripada tuh perempuan. Dan yang rata-rata bully kan rata-rata umurnya pendek. Alhamdulillah bantu program pemerintah ya kan? Iya betul Pak. Itu. Ya, berarti Di TikTok intinya ada tuh perempuan bully gue habis. intinya kita ikhlas saja ya. Iya, apapun dong, yang legowo. terjadi, itu udah kita ikhlasin gitu aja. Iya. Pak Haji. Iya. Masalah input. Terus masalah input outputnya ini Pak Haji, saya kan ada 2 pilihan Pak Haji. Saya harus jual aset lagi atau gimana Pak Haji? Biar saya Kalau bisa mah nggak usah jual aset bos, tinggal meraktekin ilmu RDA yang bangun jam 00 senyum 00 mandi ya, pagi Pak. tahajud, paksain baca Quran 12 juz aja. Ya. Jadi aset lo nambah. Karena Utang kan- lo lunas, aset lo Ya, nambah. sebenarnya kan kalau usaha kami kan sebenarnya kan sudah jalan Pak Haji. Saya sudah praktekin Pak Haji. Cuma ya itu pemasukan masih lebih besar dari pengeluaran. Ya lebih pengeluarannya lebih besar untuk pembayaran di itu tanggungan-tanggungan itu. Makanya yang 200 yang saya tempatkan yang di RK itu kadang keambil Kan dalam nyusul. artian kan kita nggak ngurusin yang RK-nya sudah ada 200, jadi kita fokusnya yang 2 pinjaman ini, jadi kan otomatis kan keambil lagi 1 bulan ini, bulan besok akhirnya kan menipis, jadi balik lagi 700 lagi. Kan nanti kalau ibu udah praktekin baca Quran 12 juz, nanti cair 10 miliar. Ibu udah baca Quran belum 12 juz? Belum. Kalau 12 juz belum, cuma saya kan berusaha paling berapa gini. Saya cicil soalnya belum bisa terus. Harus maksa bos. Harus berdua apa salah satu? Sendiri bos, lo emang mau mati? Bini lo mati, lo dikubur hidup-hidup sama bini lo nggak Berarti mau? berdua harus 12 juz. Iya masing-masing. Kita kan besok kalau mati dikubur masing-masing. Iya Pak. Bos, besok kalau kita dikubur, lo mati dikubur sendiri, bini lo nggak mau ikut ke dalam kuburan, mau gak bu? Gua kepelin, mau gak? Nggak mau. Lo dikubur sendiri. Iya betul Pak Haji. Nah kalau kita hobinya tukang bully, apa nggak besok siksa kubur? Iya. Mau kerjanya tukang bully, akhirnya apa? Siksa kubur. Iya. Ini kan ada gue yang bully gue perempuan di TikTok. Dia belum lihat aja kalau ntar dia mati. Pastilah. Jadi maunya gua. Kalau secara logis
gini, dilihat dari ini kan saya masih kurang 4 tahun lagi nggih, yang 2 itu. Mudah-mudahan kalau enggak Oh, itu mudah-mudahan pasti. pasti. Kalau pasti 4 tahun itu terlampaui lancar, pasti lancar. Pastilah. Tapi enggak sampai 4 tahun nggih. Kalau besok. bisa tahun ini kenapa mesti 4 tahun? Nih, saya tanya sama kameramen. Mimpi gak waktu SD, SMP, SMA punya istri 5? Mimpi gak lo? Loh, istri lu berapa ya? Loh, kameramen gila. Ini mau kawin lagi yang ke-7. Gue bilang yang ke-6 dulu. Gak mau, gue mau lompat. Banyak istri, banyak rezeki ya Pak Haji. Iya betul. Betul, lo lihat raja-raja zaman dulu. Iya Banyak nggak? betul Pak Haji. Wilayah kekuasaannya banyak. Itu kan modus laki-laki. Modus lagi betul. Terutama kameramen ya, yang pakai topi ya. Semoga saya tidak ya Pak. Lo kan nggak pakai topi kan? Enggak. Khusus yang pakai topi aja. Khusus yang pakai tahu. Berdua pakai. Betul. Pokoknya kalau kameramen pakai topi pasti bininya lebih dari 1. Iya Pak Haji. Ya ini alhamdulillah Pak Haji sudah dapat centong khusus dari Pak Haji. Nanti kita praktekin. Nanti juga nanti ada uang apa namanya? Uang apa? Bibit. Bibit. Nanti kan semoga Kemarin dikasih. Ambil uang bibitnya nih Nah. buat masa nih yang sedekah 10 juta. nanti Pokoknya intinya gini bos. Bos jangan ingat masa lalu. Kamu ingat masa lalu, Pak? Nggak boleh. nggak boleh ya Pak Haji. Lo tuh kelemahannya suka ingat masa Iya, lalu. Iya. Nggak boleh. Diutarakan sama saya. Jangan. Lah itu kan saya kan udah lupa, jadi ingat lagi. Nggak boleh. Kan itu udah berlalu. Iya betul Pak Haji. Kedua, lo pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik terus sama Allah, bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Pasti ini semua pasti udah seizin Allah. Berarti gue besok masuk surga tanpa siksa kubur, Amin. tanpa siksa akhirat, karena harta gue diambil paksa sama si keluarga gue. Iya Pak Haji. Amin. Tapi kan lo masuk surga tanpa siksa kubur. Nah kalau siksa kubur nggak enak bos. Emang nggak enak. Papa saya meninggal dari tahun 73 sampai hari ini belum bangkit. Udah berapa tahun tuh? Nah mau saya, udah bos legowoin, nggak boleh ingat masa lalu. Kalau sampai lo diambil tentang harta, aset, men, pasti diganti sama Allah. Lo pede gitu. Iya kan Nanti- dapat 10 miliar ya Pak. Ya iyalah. Nanti bisa cari lagi Mas. Pasti. Nah, romantis harus. Nenen wajib. ML wajib. Itu aja. Kok gitu Pak Haji? Loh, itu kan ilmu kearifan lokal. Iya betul Pak Haji. Yang kita harus praktekin bertahap. Satu. Pasti bisa. Bisa. Oke? Iya Pak Haji. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Ya mungkin ML wajib, nenen wajib setiap hari. itu sudah dilakukan. Kedua Tapi ini nggak tiap baru hari ingat, loh. saya baru ingat. Iya, itu emang nggak tiap, emang apa ya? Ya kita kondisi tadi saya tadi yang agak capek. Capek ya Pak Kalau Haji. kadang saya Ibu tinggal tiduran aja merem bu. Iya. Bapak yang goyang, ibu tinggal tidur. Ibu gayanya kedebongan pisang. Emang Boleh? seperti itu. Boleh lah. emang seperti itu, tapi suami yang protes. Oh protes. Iya. Udah bos, daripada dia bergerak, main aja menang baik. Aku kan di kamu yang kadang sok protes. Mama gini kayak gitu. Jangan, udah aja tinggal main. Yang penting dimasukin dulu. Yang penting dimasukin dulu, dituntun, dimasukin dulu. Ibu yang nuntun. Ya. Kalau laki-laki nggak bisa nuntun, mesti perempuan yang nuntun, yang ngepasin lubangnya mesti perempuan. Kok Pak Haji nggak tak? Kok Pak Haji tahu? Kan gue pakarnya. Ini guru gue kameramen nih 2. Istri aja nggak mau Pak Haji megang gitu, katanya kayaknya Dong, bukan nggak udah mau. nggak dulu Mas, sekarang kayaknya nggak mau. Harus mau. Terus kedua, ibu sama bapak paksain keluar dari rumah wajib sebelum matahari terbit. Sebelum Sebelum matahari terbit. Jalan-jalan itu termasuk. Termasuk. Sebelum matahari terbit jam berapa, Pak? Habis Dari subuh. setelah subuh. Habis Pokoknya matahari terbit harus keluar rumah, aktivitas apa aja. Mau nyiram, mau nyapu, mau jalan pagi, mau buka warung, mau buka usaha, mau apa. Wajib sebelum matahari terbit. Karena saya udah praktekin ilmunya RDI hampir ke semua tamu. Semuanya sukses. Dan cair 10 miliar.
Nah, ibu bapak harus sebelum matahari terbit. Wajib. Ya nanti kayak nyiramin tuh loh mah. Kalau nggak mau jalan-jalan gitu. Ya. Mau nyapu di teres, pokoknya keluar dari rumah. Iya. Kedua, sebelum bapak pergi aktivitas, ibu pergi aktivitas, wajib nyolek alias Noel. Jadi ibu Noel alat kelamin suami. Papa, mama jalan dulu ya, Noel. Nah, bapak juga Noel tetenya istri. Podo-podo. Nah, Gitu Pakai lah. tangan kiri ya. bebas, Bebas. tangan kiri, tangan kanan. Yang mesra. Oh iya Pak Haji. Apakah dengan begitu duit masuk? Pasti. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya udah meraktekin. Kalau gurunya bisa, masa muridnya nggak bisa? Entah itu dari mana ntar aja Itu Pak Haji. berapa kali? Sekali doang, buat syarat doang. Jadi bapak harus megang alat kelamin istri dari luar ya. Dari luar, nggak boleh masuk dari dalam, nanti tangannya nyangkut. Saya juga yang repot. Mesti dari luar. Remes, toel. Bapak Noel alat kelamin ibu nenen, toel. Ibu colek alat kelamin bapak ngeremes, podo-podo ya. Nah, hati-hati ya. Gitu. Oh iya Pak Haji. Ini tidak ada Pak guru manapun ngajarin sejauh itu, tapi kita udah meraktekin dan hasilnya jempol 2. Bisa? Bisa Pak Haji. Karena Kalau cium kening saya nggak setuju. Ngapain cium kening? Gue nggak setuju. Langsung aja meremes alat kelamin. Remes alat kelamin. Kalau nyium kening, kenapa? Ditonton orang sini. Tapi kalau nyium alat kelamin nggak ada yang nonton, kan di bawah. di bawah nggak kelihatan. Kalau nyium kayaknya mesra, padahal utangnya banyak. Iya. Langsung aja. Bisa Bu? Bisa. Remes Bisa. alat kelamin suami kalau mau berangkat? Bisa. Saya nggak berangkat, suami yang berangkat. Ah iya. Bapak juga gitu ya? Iya. Colek. Cair? Cair 10 M? Iya. Pasti? Amin. Pasti. Iya Ya. pasti. Sebelum matahari terbit aktivitas ya? Iya Pak Haji. Sip, terkabul. Amin. Amin. 10 M 10 M Pak Haji. harus. Yuk. Tanya Sopian ada gak, Ge? Ini ya, setelah 2 rumah ini, terus saya mimpi itu, terus anak saya kan dua-dua tinggal di Surabaya, saya di Tuban. Terus anak saya yang kedua pulang ke Tuban. Terus tak bilang, Dek, saya kok mimpi gini. Terus rasanya aku istiqaroh kok, aku nggak adil, aku bilang gitu. Terus mau tak yang rumah yang sudah tak hibahkan tadi mau tak minta lagi karena surat-surat itu sudah tak berikan anak saya, tapi dengan dengan titip lah gampangannya Pak, gampangannya titip tak gitu bisa loh. bilang gini, Dek ini bawa, tapi selama saya masih hidup itu masih hak milik saya bilang gitu. Makanya rumah ini dikontrakkan, kalau kontrak yang ke saya Uangnya. ya, tapi kalau dia minta tak kasih gitu. Terus tak kasih tahu kalau mau tak minta, mau tak jual, mau tak bagi, dia nggak rela. Terus yang rumah yang ditempati sekarang sama adik itu juga ada kos-kosannya Pak Haji. Uang kos-kosannya itu nggak masuk ke ibu tapi masuk ke adik semua. Mulai Gitu. pertama tinggal, Sama jadi pertama. anak saya yang kedua itu tinggal di Surabaya itu nempati rumah saya. Kalau ini rumah sendiri. Gitu loh. Jadi ibu di Surabaya tuh punya 2 rumah. Satu. Satu di Tuban, 2 di Tuban, 1 di Surabaya. Yang ditempati ibu itu warisan dari Mertua yang di Tuban. Ya, yang terus yang dikontrakkan itu rumahnya ibu. Yang di Surabaya. Ya, atas Enggak, nama yang di Tuban. yang di Tuban. Yang di Tuban. Ya. Rumah saya Tuban 1, Surabaya 1. Terus Tapi kontrakannya- ibu punya rumah 3. Iya. Yang satu warisan mertua, mertua. yang satu di Tuban rumah sendiri, Iya. yang di Surabaya rumah sendiri. Iya, ada kos-kosan. Nah yang di Surabaya yang ada kos-kosannya Iya, ditinggalin dipakai sama juga. anak nomor 2. Ya. Hasilnya Diambil, diambil Ada semua berapa sampai pintu? Ada 8. 8 pintu. Ya. Lumayan juga. 8 pintu. Jadi mulai 2000 sampai sekarang Pak Haji
tahun 2000 sampai 24 tahun, 25 Iya, tahun. Iya, sekitar itu. Nah, ibu maunya tuh dari kontrakan itu ya kasih ke saya dong uang Iya. kontrakannya. Iya. terakhir ini, tapi saya Dulu nggak minta ibu. Udah. Gue sekarang lah nggak mau buat anak. baru setahun lebih ini. Ibu minta kontrakannya. Saya minta, ya. Terus Tapi yang anak nggak belakang ngasih. yang belakang ini sesudah saya bilang yang rumah Tuban mau tak minta, dia ndak boleh. Terus kos-kosan yang di Oh, surat yang di Tuban, rumah Tuban di dia juga. Iya. Iya, Rumah jadi yang di Surabaya suratnya di dia Iya, juga. iya. Oh. yang Iya, rumah itu. mertua saya yang ninggali tak hibahkan Titipin. sama ini. Ini. Iya. Kalau mbaknya tinggal di Surabaya di rumah sendiri. Iya. Sendiri, ya. Sendiri. Nah, ini Permasalahannya ibu apa jadi sekarang? masalahnya itu setelah saya ke Surabaya mau tak minta, tapi dia bilang katanya rumahnya dibangkan selama 14 tahun. Dihibahkan. Dibangkan. Oh, di sekolahin. Iya. Oh, dia Iya. ngajin pinjeman. Iya, katanya Jaminannya Katanya- itu. Iya, katanya katanya. tak minta itu katanya sertifikatnya sudah dibangkan selama 14 tahun. Terus tak tanya lah, Pinjem dibangkan- berapa? Bang untuk sekolah anaknya katanya. Padahal sekolah anaknya itu hanya di Perbanas. Nah, terus tak tanya bang mana? Ayo aku tahu, pengen tahu. Ndak mau bilang tambah mau bunuh diri anak saya. Terus yang mentang-mentang itu suaminya adiknya, suami adik saya. Suami menantu saya yang kedua itu loh. Yang agak mentang-mentang gitu loh, Pak Ustadz. Terus itu ndak bisa, terus akhirnya saya bilang yang kedua, saya ngomong lagi, yang laki juga tak tanya bang di mana, aku tunjukkan juga tidak mau. Tambah dia bilang tak bilang saya tak suruh keluar Dari rumah situ. Iya, dari kepengen. rumah yang Surabaya yang di tempat itu juga Pak mau katanya punya hak. Terus tak jawab, lu kamu punya hak apa? Kamu di sini tidak punya hak sepeser pun, tak bilang gitu. Tapi tetap ngotot dia. Sampai sekarang tinggal di rumah itu tidak mau keluar. Terus kepengennya ibu sebetulnya mau ambil pengacara. Makanya itu Jangan. Pak Haji, terus saya Bayar pengacara jadinya ntar ibu mesti bayar. Iya, makanya itu Emang Pak ibu Haji. punya uang buat bayar pengacara? Pengacara nggak ada yang gratis, Bu. Iya, makanya itu Pak. Pakai ilmu kearifan lokal aja, ilmu kearifan lokal. Makanya dari itu terus sekarang anak saya ngajak sudah mah nggak usah gitu. Sekarang minta ke ini aja nih, Ke RDAY aja. Pak Haji. Iya. Di sana untuk biar didoain sama anak Anak yatim. Iya. Manjur. Sampai saya ke sini. Ya. Terus saya dengar kan juga di WA suka sering baca tausiahnya Pak Haji. Ya. Ya, Itu loh, Pak. harus dipaksakan. Kita sama Kalau ibu pakai pengacara ntar jatuhnya jadi gelut. Iya. Akhirnya anak sama ibu nesu-nesuan. Ya makanya itu Pak. Katanya sudah yang rumah Surabaya dengan janji namanya ganti nama saya lagi dengan imbalan 10 juta. Tapi akhirnya tidak ada nyatanya, sudah DP 6 juta nggak ada apa-apanya. Ya. Terus tak batalkan, tambah minta genep 10 juta. Iya. Terus tak abaikan sama ini. Terus makanya ini saya- nggak usah diurusin dibilang. Bu, pokoknya gini, Bu. Ya. Ilmu dunia tuh ilmu serakah. Semua tuh jangankan anak sama anak, saudara kandung ya. Iya, iya. Anak sama ibu aja berani geragot. Iya, nah itu Mbak Haji, anak saya setelah saya ngomong sing kedua, tak ngomong toh anak, cucu, menantu, tak ikut di ruang tamu. Setelah ngomong, saya baru ngomong berapa kata gitu, suaminya itu anak sama istrinya suruh masuk kamar, tidak boleh ngomong sama saya. Iya. Terus akhirnya sampai sekarang walaupun
saya pernah tak tinggali di Surabaya, nggak ditegur sapa. Iya. Tambah 2 kali pintu saya disaduk, ditendang Iya. gitu. Itu gara-gara harta, Bu. Ya, lah ya makanya aku pertama Gara-gara kali harta. saya bilang gara-gara harta. Ada, Bu, penyelesaiannya gampang, nanti saya ajarin. Oh ya, ya, Jadi ibu nanti ya, di dapur Iya. setiap hari ya, nyari cobek Iya. yang buat ngulek cabai. Iya, iya. Ibu ulek. ya, Keluarga dari rumah saya. ya, Di jalan ini, nomor ini rumah saya, keluarga kamu. Keluarga. ya. Keluar ya, keluar. Keluar. Pokoknya ibu mau ngomong apa aja hajat ibu, diutarakan di coek itu. Nanti hasilnya seperti yang ibu utarakan, hasilnya seperti itu. Amin, amin. Semoga Allah meridhoi. Masalahnya Ibu ngomong A aja, hasilnya A. Ibu ngomong B, hasilnya B. Iya, iya. Ini berlaku buat semua. Ya. Sampai anak saya juga tak bilang gini, tak tulisi, soalnya nggak mau ngomong, tak tulisi, tak tempel di pintu. Pokoknya kalau kamu nggak senang sama mama, benci sama mama, menghujat sama mama, kamu keluar dari rumah sih. Juga nggak mau. Iya, udah pakai cobek aja, Bu. Iya, iya. Pakai cobek, Amin, amin, amin. pakai cobek. Amin. Ibu tulis keinginan ibu Amin. sambil ibu cobekin Amin. di dapur. Amin. Ibu di rumah Amin. tuban Amin. sambil nyobekin. Amin. Nanti hasilnya itu tuh sama Amin. yang seperti Amin. ibu Amin. Terus- utarakan. Terus untuk surat-suratnya bisa mengembalikannya. Ya, ibu sambil ngomong, Ya. surat-suratnya kembali lagi ke saya. Oh, iya. Surat-suratnya kembali lagi ke Oh, saya. iya. Bu, keluar, Jadi keluar kamu keluar dengan surat dikembalikan. Iya. Amin, amin. Ibu masih mending suratnya tahu ada di anak. Iya, iya. Saya, Bu, BPKB-nya hilang, Iya. setas hilang, jadi saya tidur, ketiduran. Maling masuk dari mobil saya, ngambil tas saya, BPKB saya hilang. Tak kerjain itu, BPKB-nya balik lagi ke saya. Iya. Satu Amin. tas, nggak ada satupun yang Amin. hilang. Amin. Terus ngoten mau. Setiap saat, Mbak Ci ya. Iya, setiap saat. Setiap Sehari saat. sekali boleh, sehari 5 kali boleh, Iya. Lebih baik. terus lebih boleh, biar cepat. oh gitu. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Makanya itu Pak Ji kemarin mau ayo cok pengacara wes percuma. Jangan. Tambah uang tambah Duit lagi. ibu nanti, Tambah gitu wes. duit ibu habis berapa? Lah ya. Belum nanti kalau pengacaranya mau kunjungan ke pengadilan, mau datang Iya, mesti, mediasi, iya. dia minta uang transport. Iya mesti Pak Ji. Iya. Nggak ada yang gratisan. Makanya. Udah pakai ilmu kearifan lokal aja. Iya. Zaman dulu. Amin. 2. Ya. Ibu masak air, Ya. mau masak nasi, Nggih. mau masak air minum, mau ngedang-gendang apa, misalkan mau kukus Ya. pisang, mau Pisang, apa. ya. Nah, pada saat ibu mau masak nasi, mau di rice cooker atau mau yang pakai kompor. Nggih. Nah, pada saat dibuka kan asapnya keluar. Iya. Ya. Ibu ngomong, nama anaknya sebut, kamu keluar ya dari situ ya. Itu kan tanah saya. Balikin tuh sertifikat saya, tebus, balikin ke saya. Sekarang juga. Jadi ibu ngomong sama asap, nanti asapnya akan nyampe ke sana. Amin, amin, amin. Semoga Allah beridhoi, semoga Manjur banget. Amin, amin. Itu langkah yang Amin. pertama. Amin. Itu langkah yang kedua. Amin. Langkah yang ketiga, sekali setiap hari, minimal sekali, ibu ngerjain yang ngulek sama ngomong sama asap, kalau bisa sebelum matahari terbit. Oh, Oh, pagi. Ya. Sebelum matahari terbit, iya. ibu udah ngerjain. Iya. Pada saat dia masih tidur, kita udah ngirim ke sana. Kalau orang bilang ngirim santet, ngirim itu sinyal. Jadi dia tidur masuk ke dalam. Aduh, aku kepikiran ibu. Aduh, aku kepikiran ibu. Jadi dibikin kayak orang gila dia. Akhirnya kepikiran ibu, gimana caranya ditebus suratnya dibalikin ke ibu. Bu, maaf ya bu. Aku maaf ya bu, maaf ya bu. Minta balikin suratnya. Tuh, ilmu kearifan lokal. Amin, amin. Tapi harus ngerjainnya minimal sekali. Sekali Sebelum pagi, matahari terbit. Kalau sudah ada nasi, terus buka pertama pagi, ada urap, itu bisa. Bisa. Tapi, sesudah jadi nasi. Ya, sesudah jadi nasi.
Jadi sudah nasi, ibu buka dulu kan Iya, asapnya iya. keluar. Ibu ngomong tuh sama asapnya. Nanti asapnya nyampe tuh ke nasi sudah bekas dipakai ya. ya. Misalkan ibu ngangetin nasi malam nggak habis, diangetin. Nah, ibu buka. Soalnya kan saya di rice cooker terus ikunya. Boleh. Atau ibu di rice cooker masak. Bekas yang tadi malam, buka aja sebelum matahari terbit. Iya, Buka kan keluar asap. Iya, iya. Ibu ngomong, ntar asapnya pasti nyampe ke anaknya, ke Surabaya dari Tuban. Dan dia masuk ke otaknya, nanti otaknya ke orang gila. Iya. Aduh, aku kangen ibu, aduh, aku dosa sama ibu, aku. Akhirnya dia tebus suratnya, ada jalannya aja, suratnya dibalikin ke ibu. Nah, untuk menantu saya supaya Sebutin namanya, habis ibu nyebutin anak, nyebutin mantu, habis nyebutin mantu, nyebutin cucu, semua aja dijadiin satu doanya. yang sekeluarga itu. Oh ya, amin amin. Soalnya anaknya juga ikut-ikutan Pak Haji. Mantu saya eling loh, kamu harus eling. Saya nih jelek-jelek gini, tua-tua gini, saya nih mertua kamu. Kalau nggak ada saya, nggak akan lahir anak kamu, anak saya yang jadi istri kamu. Jadi bu ngomong aja. Nanti kan dia, aduh kepala gue pusing ya, keingetan ibu mertua ya. Nanti dia ingat. Jadi ibu ulak, pakai asap, bebas mau masak nasi apa air, bebas, mengukus apa aja. Nah yang ketiga, lakukan minimal sekali sehari sebelum matahari terbit. Kalau yang kedua, ketiga, keempat, mau siang, mau sore, mau malam boleh. Tapi yang pertama harus sebelum matahari terbit. Supaya apa? Supaya dia lagi tidur, sinyal kita masuk ke otak. Jadi dia belum on, kita udah masuk on dulu. Terus nanti dia pas bangun keingetan ibu. Amin. Bangun keingetan ibu. Amin. Jalan saya Bangun. sholat subuhnya mesti tepat waktu. Nah, itu paksain. Terus itu katanya suka main dukun Pak Haji. Nanti kalah bu. Ini ilmu simbah kita, nenek kita, kayak ulek cobek. Itu dukun kalah bu. Ini kita di atasnya dukun. Kita nih ilmunya RDI di atasnya dukun. Di atas, dukun itu di bawah. Karena ini kan ilmunya nenek. Dukun kan sekarang. Kita kan nenek kita kan, buyut kita kan, simbah kita dulu. Kayak contoh nih bu. Ya, zaman dulu bu. Kalau anak kecil lari-lari, jedotan, jedut, itu kan diuyak pakai rambut mamanya. Itu kan dari zaman dulu. Ya zaman dulu ya. Terus kalau kita di selangkangan ada uceng-uceng, pakai ludah diuyak-uyak sembuh. Mata pakai ini sembuh. Itu kan ilmu zaman dulu. Kalau kita kenyang, dicentongin. Iki buat si ini itu ilmu zaman dulu simbah. Kalau zaman dulu cacingan perut, makan karena kita makannya jorok, anak kecil-kecil dulu cacing. Iya. Itu kita pakai daun gadung, dikasih daun ya gadung, dikasih Daun apa itu? Dikasih minyak goreng, disangrai di penggorengan, diteplokin di perut, besok pagi beraknya keluar cacing. Itu kan ilmu zaman dulu simbah kita. Daun apa Pak? Gadung. Apa itu? Gadung-gadung itu. Ya. Gadung-gadung. Ya. Jarang ada. Ya. Jarang ada. Kalau dulu kecil Ya. di rumah orang tua saya ada. Ya ada ya, sekarang nggak ada ya. Jarang ada. Kalau kita dulu nggak bisa kentut, makan biji apa tuh? Yang disangrai itu, kan kentut tuh. Iya. Zaman dulu. Sambuan kalau dulu daun sambuan. Inde ya? Ya, zaman dulu. Minde. Itu ilmu zaman dulu bu. Iya. Nah maksud saya gini bu, anak saya hobinya kedukun, jangan takut bu, ini ilmunya simbah kita. Iya. Makanya tak sampaikan biar. Nggak apa-apa, pasti menang kita. Iya. Celana dalam ibu wajib dibalik, biar sertifikatnya balik. Enggak pakai. Celana dalam nggak dipakai, ya udah bagus. Menjak ada. BH dipakai nggak? Dulu sudah. BH pakai nggak BH? Dulu celana dalam sudah. Oh iya. Sebelum saya ke sini diajari sama anak saya kan yang sudah ke sini Iya. udah itu. Oh iya, nggak apa-apa kalau ibu misalkan nggak pakai celana dalam, bagus. BH pakai nggak? Enggak. Oh iya bagus. Wes cocok dah. Cocok. Saya suka begitu. Soalnya istri saya juga di rumah nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Gurunya. Ini staf saya nggak mau nurutin. Saya suruh nurutin nggak mau. Ki wong Surabaya gitu. Orang Jawa Timur. Acaranya
Pak Haji ya gitu. Ya. Ini kameramen istrinya 5. Berapa istrinya? 5. Tuh. Semuanya nggak pakai celana dalam, semuanya nggak pakai BH. Kalau sekarang pakai. Jadi nanti ibu kalau nggak pakai celana dalam, alhamdulillah, nggak pakai BH, alhamdulillah. Nah sambil ibu ngerjain itu, malah ibu kalau mau, selama ibu di rumah di Tuban, Ya. ibu wajib celana dalamnya dibalik. Oh, Itu apa? Bajunya dibalik nih, baju dasternya. ya. Ibu pakai kerudungnya juga kebalik. Gamis ibu dibalik nggak apa-apa, kerudung dibalik nggak apa-apa. Orang tanya, Bu, ini kok dibalik, kok dibalik? Buatan nopo-nopo gitu. Yang penting kan sertifikat balik tanpa biaya, tanpa lawyer, tanpa pengacara, tanpa pakai itu. Pasti Pak Haji, pasti. Pokoknya ibu ngulek sesering mungkin. Boleh sehari 5 kali yang diucapin itu. Apa yang ibu inginin Pertama ucapin? pokoknya pagi. Pagi sebelum matahari terbit. Ya. Sebelum ibu lihat matahari terbit, batal. Habis subuh. Nah, habis subuh. Habis subuh. Jadi dia tidur, Ya. sinyal kita masuk. Sep. Ini berlaku buat semuanya. Manjur. Manjur Bu, manjur banget. Nah, kedua, ketiga ya, yang keempat. Kalau ibu lagi jalan ke pasar, Ya. atau ibu lagi kemana aja, ibu lihat ada pembersih WC, ibu wajib 100.000. Ibu ngomong gini, Mas, Mbak, aminin ya. Ibu cerita, sertifikat saya yang di Surabaya balik lagi ke saya atas nama saya ya. Amin, kasih 100. Itu syarat. Kalau ibu pas lagi ke pasar, ibu lagi kemana, pokoknya lihat ada pembersih WC. Ibu mau ke terminal, ibu mau ke stasiun, ibu lagi di bandara, pokoknya ada pembersih WC, ibu wajib 100.000. 100.000. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Kamar mandi. Iya, kasih. Itu manjurnya minta ampun. Iya. Pak Haji boleh gak sebulan sekali? Boleh. Boleh gak Pak Haji seminggu sekali? Boleh. Bebas. Semaunya. Semaunya. Sesenggang ibu. Itu yang terakhir. Ada lagi? Jadi yang pertama cobek, Ulap, cobek. kedua asap, Ya. yang ketiga Sebelum matahari terbit. Keempat, sedekah pembersih WC 100.000. Syarat. Boleh sebulan sekali, boleh seminggu sekali. Sempet-sempetin. gimana? Sempet apa cobek, asap, Iya, cukup sama pembersih WC. Pembersih WC sing 100 Lah, 100.000 pemberian ngasih pembersih, Ngasih, ya. ngasih pembersih yang bersih WC. itu loh. Oh, saya bersih WC. Ibu ngomong, dia harus ngaminin. Amin. Oh iya, iya. Surat saya balik lagi. Amin. Nanti balik lagi. Manjur gak Pak Haji? Manjur banget. Saya kira saya sendiri ngambil terus. Enggak, duit ibu 100.000. Nih 100.000 nih kayak gini. Kasih. Nah, ibu bilang, Mbak, Mriki, aminin ya hajat aku ya. Sertifikat saya yang di Surabaya balik lagi atas nama saya ya. Dipulangin nama putri saya, sama mantu saya ya. Tanpa reang. Amin Mbak, amin. 100. Kasih 100. Pokoknya dia harus aminin. Apa yang ibu omong, dia ngaminin. Harus orang luar. Harus orang luar. Orang Pembersih WC. Iya Kak, apa? Pembersih WC di mana aja? Di mana aja? Mau di rumah sakit, mau di terminal, mau di halte, mau di pasar, mau di mall. Pokoknya jangan di masjid. Jangan di masjid, kurang manjur. Nggak ampuh. Iya, iya, iya. Kecuali masjid Pak. Ya. Oh iya, terakhir Bu baru ingat saya. Ini ilmunya manjur banget nih Bu. Jadi sebelum matahari terbit, ibu di depan pintu tuh membumi, namanya menjejak. Jadi ibu gini depan pintu tuh, Iya. di depan rumah ibu yang di Tuban, Oh, 3 kali, 9 kali. 9. Ya, Terus balikin surat tanah saya atas nama saya tanpa saya keluar biaya. namanya nama anak saya. Lah, Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai tangan kiri, kaki kiri. Kiri. Namanya membumi. Nanti dia bergetar di sana. Pasti dia tertek mulangin. Kaki kiri. Sertifikat atas nama anak saya. Hmm. Kembali ke saya gitu ya. Setiap hari. Ya,
Tiap hari. sebelum matahari terbit. Manjur gak? Manjur. Ya, bar subuh. Bar subuh. Sekali. Kata ibu, kembalikan lagi sertifikat ibu, kamu balik nama lagi ke ibu. Kamu gak boleh nakal. Kamu kasih tahu tuh suami kamu mesti nurut tunduk sama ibu. Balikin ya minggu ini ya, balikin. Baru tadi balikin. Jadi ini tempat yang sakral, kan dia pernah nenen. Iya. Kan dia pernah lahir dari lubang sini. Iya. Ini berlaku buat semua. Manjur, manjur. Ada lagi? Nah, sudah. Ada lagi yang di? Ada lagi? Masa Gampang nggak diingat? Untuk sudah. kos-kosan rumah saya itu yang di Tuban, dulu juga saya kos-kosan. Tapi mulai ada COVID itu sekarang nggak ada yang kos sama sekali. Pengen isi lagi? Iya. Isi lagi. Gampang, yang nungguin siapa yang di Tuban? Ibu. Saya sendiri. Ya udah, ibu cebok alat kelamin ibu siramin di depan kos-kosan, rame lagi. Banyak yang kos, banyak yang kos, banyak yang kos, nanti banyak yang kos. Cebok alat kelamin ibu siramin. Iso? Bisa. Nah. Sudah diulangi sama ini. Oh iya. Nah, Cumannya yang ajarin nyentongin duit. Mana duitnya sama itu centong. Nih, ajarin. Nih Bu, liatin Bu. Nyentong ini. Untuk uang memang terdalam. Iya. Untuk saat yang sakit benar. Keluar. Ini udah ada nih. Oh, sudah ada. Udah ada. Oh, iya. Tinggal Ada baca petunjuknya. aja. Iya. Nih, kasih kertasnya. Praktek ya. Iya. Iya, Pak Haji. Gampang diinget ya. Iya. Praktek ya. Iya. Nah, nanti ibu kalau bisa tuntun, kan ini masih pagi. Iya. Ngobrol masih bolong Oke. di atas. Iya. Bolong. Aminin dong. Nah, ibu ngomong nanti bolong kan ngut. Iya. Si bolong. Kuda si bolong. Kuda sing di atas. Iya. Kan Iya. manjur Bu. Aduh. Kuda. Nanti kalau ibu mau lagi naik kuda, nanti ibu sambil di kuda ngomong, kontrakan saya balik lagi, rumah saya di Surabaya balik lagi, anak saya luluh, sambil naik kuda. Iya. Iya. Bagi adil dengan Iya, biar adil. Ibu sambil ngomong di kuda, nanti ibu naik kuda sambil ngomong di kuda. Enggak, nanti dipegangin. Banyak ya, ada. Ibu nanti naik, nanti. Tadi ada yang lain. Ayo, ya udah ibu sambil ngomong, manjur Bu, ijab sama kuda manjur. Oke? Oke. Bisa? Pak Haji, kalau saya mau punya usaha gimana Pak Haji? Usahanya apa? Belum tahu saya. Kenapa ibu mendingan gak usah usaha? Ya. Ibu bantu Ibu. mamahnya Ya. secara jarak jauh, Iya. Surabaya Tuban. Iya. Ibu dengan melakukan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12. Oh iya. Sholat tobatnya ibu praktekin 18 sampai 50. Oh, gitu. Sama yang tadi di kertas ibu nggak boleh punya tuh sifat 18. Iya. Ah, nanti kan ibu rezekinya ada aja. Oh gitu. Amin. Tuh, ibunya mau lancar. Surabaya ini. Ada. Ada Berapa pintu? 6. 6. Sesasi ini berapa? Pokoknya satu kamar tuh 600. 600. 600. Ya udah ibu dengan 36. bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, nanti rezekinya ada aja. Amin. Jadi saya baca Quran ya harus Oh iya. 12 juz. Ibu nanti rezekinya ada. Ya. Bantu hajatnya ibu cepat terkabul. Oke. Kan alhamdulillah. Iya. Kalau dibagi warisan kan ibu tanpa susah-susah dapat dari ibu. Kemarin udah dapet tapi Udah? bukan itu. Apa? Kamu kan punya rumah yang ada di sebelah rumah, di beda rumah itu rumah itu sebetulnya mau dikasihkan orang Pak. Berhubung orang yang dicari ibu nggak ada, akhirnya dikasih anak gitu loh Pak. Jadi kasih ibu. Iya. Oh. Nah ini dulu kan mau tak kasih untuk Anak yatim. anak yatim. Ya. Tapi saya nyari 3 kali ke ketuanya panti itu nggak ketemu itu sudah lama. Terus akhirnya ya udah tak biarkan. Nggak tahunya ini suaminya meninggal kan anaknya masih kecil. Yatim. Jadi tak serahkan sama anak. Wow, menang banyak. Ini terus
Terus dulu yang menempati itu besan saya. Oh. Gratis. Gratis. Ya, setelah suaminya meninggal, terus istrinya nggak tahu ikut siapa sekarang. Oh, iya. Terus tak renovasi itu buat kos-kosan nih. Oh iya. Iya. Ya udah, ibu nanti. Baru mulai sih. Ya, jadi ibu tinggal meraktekin ilmu RDAY. Iya. Nanti kan ada aja rezekinya. Iya. Terus Pak Haji Dan kira juga rumahnya juga ini yang atas juga dikoskan. Oh iya. 6 penuh. Udah penuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus Pak Haji mau tanya, di dalam tubuh saya masih ada Apa? apa Emang banyak pernah datang ke orang pintar apa enggak? pernah sih. Oh iya, terus dikasih apa? Air doa atau apa? Nggak ada air, oh iya air doa, tapi kemarin sudah. Jadi gini, kalau Malu. biasanya tuh kalau kita di dalam ada jinnya, ada hodamnya, Iya. kita tuh boros. Mbaknya Oh. boros gak? Yang enggak juga sih. Ya udah, kalau enggak ya enggak ada sih, bersih kok. Oh bersih, alhamdulillah. Tinggal mbaknya praktekin ilmu yang tadi RDI aja biar bantu ibunya selesai. Mbaknya juga nanti punya uang sendiri tanpa kerja. Amin, iya Pak Haji. Gitu. Bisa? Bisa. 10 miliar. Iya, harus tiap bulan ya. Iya, amin. Nanti ngobrol sama sebolong sama naik kuda ya, ijab ya. Sip, terkabul. Sama ini Pak Haji, Apa? saya mau lihatkan anak ini Pak Haji. Kan pernah di Laki perempuan? Anaknya siapa? Anak saya yang cewek ini Pak Haji. Umur 25. Udah nikah belum? Udah. Kayaknya ada yang masuk di tubuhnya itu. Maksudnya tinggalnya serumah gak sama ibu? Iya. Kenapa nggak ibu cebok alat kelamin ibu, nanti diminumin ke putrinya? Ini agak susah kadang Pak Haji. Masak, dibikin buat masak nasi. Ya sudah tapi kadang makan kadang enggak Pak Haji. Minum, bikin agar-agar, bikin puding. Oh gitu ya Pak. Iya, bikin olahan makanan, goreng nugget, Oh gitu nggih. bisa. Ya, Masalah tadi kan sudah lama itu. boleh, praktekin ya. Iya. Sip, terkabul ya. Iya. Sip, Amin. terkabul. Amin. Berkah, ya. Sukses ya, Iya. 10M ya. Amin pasti Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Tahu kan tempatnya kuda bolong? Tahu. Oh iya. Pak Haji bisa minta Lihat.